Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, guys. Welcome back to my channelnya Mr. Abu. Halo guys, masih puasa kan kalian? Sambil kalian puasa, tontonlah videoku ini, kalian share, kalian subscribe, kalian komen kalau perlu ya guysku. He really did it! He did it! Nah guys, berbicara tentang kesuksesan, siapa sih manusia yang gak mau sukses? Namun guys, dalam suksesnya seseorang itu berbeda-beda dan dengan waktu yang berbeda-beda pula. Nah guys, berbicara tentang kesuksesan, ada salah satu pemuda Kota Langsa yang sudah sukses menjadi seorang pengusaha muda. Keren kali memang ya kan? Nggak usah panjang kali lah muka dimahnya ya, supaya kalian nggak bosan. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Ini dia 7 fakta tentang Mihalul Abrar, pengusaha muda sukses yang berasal dari Kota Langsa. Penasaran kalian kan guys jalan kehidupannya Halul Abrar ini? Kalian tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu, oke? Fakta yang pertama tentang Mihalul Abrar adalah bahwa beliau lahir dari keluarga kurang mampu atau miskin. Orang yang miskin bisa bahagia. Jadi guys, jangan kalian sangka Bang Alul ini lahir dari keluarga kaya. Itu salah besar. Jadi nama lengkap Bang Alul ini atau Bang Abrar ini adalah Mihalul Abrar. Beliau lahir pada tanggal 1 Mei 1989. Nama ayah beliau adalah Ismuhu, kemudian nama ibunya adalah Ainun Mardiah. Bang Alul ini guys merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Ada satu kisah di masa kecilnya yang selalu diingat oleh Bang Alul ini sampai saat ini. Kisahnya yaitu pada suatu ketika atau pada saat itu beliau ditugaskan oleh orang tuanya untuk menggantikan posisi orang tuanya mengikuti tahlilan di sebuah rumah warga. Kebetulan pada kala itu orang tuanya tidak bisa mengikuti acara tersebut karena ada keperluan lain. Jadi disuruhlah Bang Alul ini untuk menggantikan posisi ayahnya datang ke acara tersebut. Jadi acara tersebut adalah acara tahlilan malam ke-7 guys, atau dalam bahasa Aceh disebut senujo. Jadi guys, sebelum berangkat Bang Alul ini udah diwanti-wanti sama mamanya supaya beliau enggak duduk sama anak-anak. Tau lah ya kan, kalau anak-anak kumpul sama anak-anak mau dimanapun, mau kapanpun, asal udah kumpul ribut orangnya guys, ribut seribut-ributnya. Jadi guys, sampai di tempat acara seperti yang udah diamanahkan mamanya, Bang Alul ini nggak duduk dekat dengan anak-anak, tetapi beliau duduk di deretan orang dewasa. Kemudian biasanya kalau misalkan di acara tahlil malam ke-7 di daerah Aceh dikasih makan, udahlah makan ya kan, udah makan Bang Alul katanya makannya sedikit, katanya sih. Kemudian setelah makan biasa juga ada hidangan kue sebagai penutup. Dimakanlah kue, udah makan kue, cuci tangan. Pas cuci tangan itu tiba-tiba terjadilah sebuah insiden, dimarah Bang Alul guys sama salah satu orang tua di daerah tersebut atau yang biasa disebut sesepuh. Jadi dibilang sama orang tersebut, bit hana adab kah singoh ngobek kajak li kena acara-acara lagi pugat male nanti. Jadi kalau misalkan kita artikan, orang tua tersebut berkata kepada Bang Alul bahwa Bang Alul itu nggak ada adab gitu. Tapi menurut aku apa salahnya? Habis makan ya harus cuci tangan lah. Masa tangan kotor dilap di baju kayak gini, Pak? Pak. Kurang refreshing mungkin Bapak itu ya kan, guys? Udahlah dia dimarah di depan umum. Kemudian Bang Alul itu sangat malu dan sakit hati. Sebenarnya guys, yang buat Bang Alul sakit hati ini bukan hanya karena dia dimarahi di depan umum, tetapi karena perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh sesepuh tersebut. Jadi saat itu ketika Bang Alul dimarah oleh sesepuh tersebut, ada seorang anak, katanya sih anak orang kaya, yang melakukan hal yang sama persis seperti Bang Alul. Cuman bedanya dia ini tidak dimarah, hanya ditegur dengan candaan saja. Kan ini nggak adil namanya ya kan, masa si miskin dimarah sedangkan yang kaya ini nggak dimarah. Itulah yang membuat Bang Alul ini sakit hati dan sampai memendamnya. Kemudian guys, saking sakit hatinya, Bang Alul ini berbicara sendiri di dalam hati macam di sinetron-sinetron itu guys. Semua orang berhasil aku kelabui. Jadi dia bilang, kukutuk kau ya orang tua, sampai kapanpun gak akan kumaafkan. Kukutuk kau jadi kuda. Enggak lah, gak dikutuk jadi kuda. Marah lah cecenya. Pokoknya intinya dia marah, kemudian sakit hati. Sampai kau marah-marah selalu aku. Namun lambat laun, seiring dengan bertambahnya usia Bang Alul juga udah tua. Udah tua Bang Alul ya kan.
Udah tua Bang Alul, kemudian dia mengingat hal tersebut dan dia berpikiran bahwa hal-hal tersebutlah yang membuat dia bangkit dan termotivasi. Jadi Wak guys, berdasarkan cerita yang aku peroleh, kemudian dia memaafkan sesepuh tersebut. Udah lama sih katanya dimaafkan, udah dari dulu-dulu katanya sih gitu ya Wak guys. Jadi Wak guys, fakta kedua tentang Mihalul Abrar ini, sang pengusaha muda yang telah sukses, bahwa ketika masa sekolah beliau pernah menggunakan seragam yang sudah robek. Jadi kisahnya kayak gini Wak guys. Jadi pada masa Bang Alul SD atau masih di tingkat sekolah dasar, ya kan, beliau kan ini kan berasal dari keluarga yang nggak mampu, ya kan, atau keluarga miskin. Jadi Wak guys, seragam sekolah itu kan selalu digunakan setiap hari, udah pakai pulang cuci gitu-gitu aja selama setahun. Jadi Bang Alul ini ganti baju seragam itu setiap naik kelas. Misalkan di kelas 1 nanti sekali, di kelas 2 nanti sekali, di kelas 3 nanti sekali, pokoknya setahun sekali. Jadi dalam waktu masa 1 tahun itu kan baju yang sama itu kan dipakai terus, dicuci, dipakai terus, dicuci lagi, besok dipakai lagi, gitu-gitu aja. Sampai-sampai baju seragamnya itu menjadi sangat tipis. Jadi katanya Wak guys, saking tipisnya, sekali ditarik gini langsung robek semua Wak guys. Bayangkan coba. Selain bajunya yang udah robek, kaos kakinya juga di jari udah bolong-bolong semua. Selain itu juga kaos kaki yang dipakai Bang Alul ini udah kendor Wak guys. Jadi untuk supaya dia nggak turun-turun waktu dipakainya, ditariklah ke atas, dipakeinlah karet. Karetnya itu bukan satu yang dipakai, 3 Wak guys. Bayangkan, 3 karet agar menahan kaos kakinya ini nggak melorot. Mak, sayang kali lah Bang Alul ini waktu kecil. Masa kecil kurang bahagia ya Bang ya. Oke guys, fakta ketiga tentang Mihalul Abrar adalah bahwa beliau pernah menjual jawaban kepada temannya yang kurang pintar. Jadi kisahnya gini Wak guys, pas waktu SD, ini kejadiannya pas SD Wak guys, bukan waktu SMP atau SMA waktu kuliahan. Jadi pas SD seperti ku ceritakan di awal bahwa beliau ini kan berasal dari keluarga kurang mampu. Kebetulan Bang Alul ini pintar pula dia Wak guys, dapat juara 1, kok nggak juara 1, juara 2. Tapi juara satunya diperoleh pas ranking 6. Kenapa? Pas waktu masih kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, Bang Alul ini memperoleh kalau nggak ranking 2, ranking 3. Kenapa? Karena ranking satunya anak guru katanya. Begitu anak guru itu pindah di kelas 6, ya udah Bang Alul yang semulanya ranking 2 naiklah dia jadi ranking pertama, kan gitu ya kan? Hukum alam itu Bang Alul, udah pasti kayak gitu. Kalau di kelas kita itu ada anak guru dan mamanya ngajar di kelas itu, ya udah anaknya lah ranking 1, mau nggak mau kita harus terima. Mau komplain lah kalau berani. Dah, kita balik ke pembahasan. Jadi Wak guys, kemudian Bang Alul ini memanfaatkan kepintarannya untuk menjual jawaban kepada kawan-kawannya yang kurang pintar atau tidak pintar sama sekali. Makan itu, makanya belajar kalian di rumah. Ini kerjanya di rumah, makan tidur aja. Mana pintar lah kalian. Udahlah dijual jawaban tersebut dengan tujuan supaya beliau ini memperoleh uang jajan. Beliau ini nggak banyak-banyak mintanya, sekitar 100 perak atau 200 perak. Kemudian uang tersebut dibelilah kue. Dulu kan 100 perak, masa-masa beliau itu kan misalnya dapat kue sepotong 2 potong ya kan Wak guys. Nah guys, fakta yang keempat tentang Mihalul Abrar bahwa beliau ini pernah ingin menjadi bintang iklan tetapi batal. Masa SMA sampai dengan kuliahan, Bang Alul ini sering mengikuti ajang-ajang model atau sering mengikuti lomba-lomba model, sering menang juga. Kemudian pas beliau menang sama salah satu agensi, kalau nggak salah aku, atau salah satu orang yang berpengaruh di bidang model tersebut, ditawarkanlah ke Jakarta. Udah sampai ke Jakarta, Bang Alul ini dia mau casting iklan. Tapi Wak guys batal karena syarat supaya bisa menjadi bintang iklan adalah harus menemani manajer-manajernya. Oh my god! Istilahnya Bang Alul itu harus rela dijamah. Tapi nggak mau Bang Alul Wak guys. Pas udah jumpa, beliau nggak langsung kasih jawaban. Dibilangnya dipikirkan dulu, kemudian udah pulang barulah dikasih tahu, atau barulah ditolak. Tapi ditolaknya nggak secara langsung, ditolak halus, iya kan? Oh, dan Wak guys, yang harus kalian tahu, jadi kalau misalkan Bang Alul ini mau jadi bintang iklan, dia nggak menemani satu manajer siapapun ditunjuk. Misalkan udah menemani manajer ini, habis itu misalkan ada panggilan dari manajer lain, harus menemani manajer lain. Dan kalau misalkan ada manajer lain lagi, ya udah. Kalau misalkan diajak ini cikimiu, ya udah harus mau lah. Itulah dia, istilahnya jadi piala bergilir lah, ya kan? Untunglah Bang Alul nggak mau. Kalau mau, ya Allah, Bang Alul nggak tahu aku Bang Alul mau ngomong apa.
Nah guys, fakta yang kelima tentang Mihalul Abrar bahwa beliau ini pernah menjadi pramugara haji. Jadi wah guys, kan Bang Alul ini kan suka ikut-ikut event model, ya kan? Udah ikut-ikut event model ini, menang juga dia. Cuman, uang yang diperoleh dari kemenangannya itu nggak sebanding sama pengeluarannya. Karena kan dulu kan kalau ikut-ikut event model gitu kan semuanya sendiri. Jadi Bang Alul itu kan belanja sendiri. Jadi total pengeluaran sama total pemasukan itu nggak sebanding. Belum lagi pas masa itu kan Bang Alul lagi kuliah. Pas pula kejadiannya, pada masa itu Bang Alul harus membayar uang SPP. Dan dulu waktu masa-masa kuliah itu ada namanya beasiswa kurang mampu. Nah jadi kan Bang Alul ini mengajukan, ya kan. Tapi, wah guys, dengan kalian sangka diterima, nggak diterima sama sekali. Kenapa dibilang muka kau tuh bukan muka orang miskin, muka orang kaya? Ngapain kau ngurus-ngurus beasiswa kurang mampu? Gak malu kau rupanya? Digituin, wah guys. Dari situ mutar otak lah dia. Dalam hatinya nggak can ini, kalau misalkan aku ikut event-event aja, yang ada aku rugi karena pemasukan kan lebih kecil daripada pengeluarannya kan lebih besar. Nah dari situ dengan keputusasaannya, kemudian beliau cari informasi seputar pekerjaan di internet. Pas tengok-tengok adalah satu lowongan kerja, yaitu menjadi pramugara haji atau menjadi awak kabin pramugara haji. Para penumpang yang terhormat, mohon perhatian. Dah tuh dia cobalah sama Bang Alul verifikasi data, kemudian lulus, kemudian dipanggil ke Medan, kemudian lulus juga. Nah dari situlah pertama kemudian beliau menjadi pramugara haji. Nah kali ya kan, udah ikut model, menang-menang terus, mukanya dibilang orang kaya, tes kerja jadi pramugara jebol, ya kan. Rasanya hidupnya Bang Alul ini kok lurus-lurus saja ya pas waktu dewasanya, lain waktu anak kecilnya, ya kan. Nah guys, fakta ke-6 tentang Mihalul Abrar adalah bahwa beliau pernah bekerja sama dengan saudara-saudaranya sebelum akhirnya bersolo karir. Jadi guys, sebelum Chibi Fashion Bang Alul ini dibuka, beliau dan saudara-saudaranya pernah berembuk untuk berencana membuka sebuah toko baju. Kemudian mereka memutuskan untuk meminjam dana pada salah satu orang yang inisialnya tidak bisa disebutkan. Bolehkah aku meminjam uang kepadamu? Setelah dana diterima, kemudian mereka membuat perjanjian bahwa tidak boleh ada yang berpencar sebelum uang tersebut dapat dikembalikan. Jadi uang dana yang sudah dipinjam tersebut sebelum dapat dikembalikan, orang ini nggak boleh pisah gitu maksudnya. Dah lah habis itu kemudian terbukalah toko pertama kali yang ada Bang Alul di dalamnya, di mana Bang Alul di sini bekerja sama dengan saudara-saudaranya, dengan kakak dan adiknya. Kemudian guys, tokonya tersebut diberi nama dengan Sentral Batik. Jadi tahu kan kalian Sentral Batik yang ada di Jalan Ahmad Yani? Tepatnya sekarang itu ada di depan Miramen Dirgantara. Nah guys, setahun kemudian setelah mereka membuka toko baju Sentral Batik tersebut, uang yang semula dipinjam dari si orang ini tadi sangguplah dibalikkan. Udah sanggup dibalikkan, kemudian Bang Alul ini mutar otaknya. Kayaknya kalau misalkan aku di sini ini nggak cukup ini. Jadi motivasi dirinya untuk membelah diri atau bersolo karir, membelah diri ya moba kali ya kan. Jadi kemauan Bang Alul untuk bersolo karir itu udah nampak dari sini. Jadi gajinya di Sentral Batik ini pun nggak besar, nggak cukup lah. Namanya orang misalkan udah ada ambisi pasti merasa kurang puas ya kan. Dia harus mencapai tahap selanjutnya seperti itu. Udah lah karena dia merasa nggak cukup, bukalah kemudian dia toko parfum yang ada di depan Sentral Batik. Itulah pertama kali perusahaan atau bisnis Bang Alul yang murni punya beliau. Udah lah pada masa itu selain beliau kerja di Sentral Batik, kemudian buka styling parfum di depan toko Sentral Batik, kan beliau masih terbang-terbang jadi pramugara kan. Kemudian beliau mengumpulkan uang. Kan Bang Alul kan udah berencana untuk bersolo karir nih, dikumpulkan uang dari hasil penerbangan dia kesana kemari kan. Udah itu di tahun 2014 terbukalah Chibi Fashion ini. Salah satu alasan lain yang menyebabkan Bang Alul ingin buka juga karena pemikiran Bang Alul sama adik sama kakaknya ini nggak klop, nggak bisa jumpa gitu guys. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Bang Alul kemudian ingin bersolo karir. Nah guys, fakta terakhir tentang Mihalul Abrar atau yang biasa dipanggil Bang Alul atau Bang Abrar ini adalah bahwa saat ini beliau telah menjadi salah satu pengusaha muda tersukses baik di Aceh maupun di Nusantara. Itu menurut aku ya guys. Oke guys, flashback sedikit. Sebelum beliau menjadi sesukses ini atau menjadi pengusaha muda yang sukses, beliau itu banyak kerjanya, diborong semua sama Bang Alul ini. Bukan ditinggal nih kita sikit, diborong semua. Jadi sebelumnya beliau ini pernah bekerja menjadi penyiar radio. Selamat malam sana, siapa di mana? Kemudian beliau juga pernah bekerja menjadi guru.
menjadi dosen di salah satu universitas yang ada di Kota Langsa, menjadi MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjadi bintang video klip, menjadi duta wisata di Kota Langsa. Ya Allah, Bang Alul, dek kaborongan mah kekah kajuk kegak bacut. Jadi kalau misalkan diartikan itu, Bang Alul janganlah diborong semua, kasihlah orang. Banyak kali pengangguran di Kota Langsa ini, kasih satu buat orang ini. Nah guys, selanjutnya kan CB Fashion udah dibuka ya kan. Semula CB Fashion ini satu di Kota Langsa. Udahlah, kemudian habis itu di tahun-tahun selanjutnya dibukalah cabang-cabang CB Fashion ini di seluruh daerah yang ada di Aceh dan juga di Jakarta. Jadi guys, semua cabang-cabang CB Fashion ini banyak. Ada di Aceh Tamiang, ada di Lok Semawe, ada di Idi, ada di Takengon, ada di Aceh Besar, ada di Banda Aceh. Dan saat ini Bang Alul juga udah buka grosir di Tanah Abang sama konveksi dan pabriknya langsung. Di mata orang Bang Alul, jalan hidup Bang Alul itu lurus saja kayak jalan tol, gak ada belok-belok. Tapi sebenarnya banyak rintangan dan cobaan-cobaan yang dihadapi ya, pasti ya Bang Alul ya. Nah guys, kemudian kan cabang CB Fashion ini udah banyak di daerah-daerah Aceh kan. Kemudian Bang Alul ini mikir, kan cabang-cabang CB Fashion ini udah banyak, udah tersebar di daerah-daerah Aceh. Kalau misalkan udah banyak kayak gini, kita ambil borongan dari orang, tetap aja mengeluarkan biaya yang besar, pastilah ya kan. Nah dari situ kemudian Bang Alul membuka sebuah konveksi dan bekerja sama dengan sebuah pabrik untuk memproduksi barang-barang beliau. Nah guys, nggak di situ aja, cobalah kalian perhatikan. Jadi di baju-baju koko yang dijual sama Bang Alul, yang diproduksi sama Bang Alul itu kan ada desain-desain khas Aceh ya kan. Jadi awal mula tercetus motif-motif khas Aceh ini seperti ini wah guys. Jadi memang Bang Alul ini udah mikir, kayaknya kalau misalkan kita taruh motif khas Aceh ini bagus supaya bisa dikenal di seluruh Nusantara, nggak di Aceh aja. Nah setelah itu wah guys, Bang Alul kemudian mengabari kawan-kawannya, semua kawan-kawannya yang ada di berbagai daerah Aceh untuk membuatkan beliau desain. Jadi diajak kerjasama untuk membuat sebuah desain khas Aceh, kemudian dikirim ke Bang Alul, kemudian diproduksi. Nah wah guys, setiap desain yang kemudian diproduksi akan diberikan royalti kepada orang yang mendesainnya wah guys. Tapi wah guys, pada kala itu semua kawan-kawan yang dihubungi oleh Bang Alul untuk membuatkan beliau desain ini pada nolak. Karena alasannya bayaran atau royalti yang diberikan Bang Alul ini kecil. Hai di kau anak Adam, memang sedikit lah kalau misalkan kalian hitung per satu pik, bodoh kali pun. Makanya waktu matematika dulu pas sekolah itu bangun kalian jangan tidur. Nggak bisa kalian berhitung habis itu kan. Kalau kita misalkan satu baju itu 1000, kalian pikirkan kalau misalkan diproduksi 10.000 baju itu berapa dapatnya? Dah habis itu bukan sekali produksi pun, kalau laku pasti diproduksi terus, ya kan? Itulah kalian, sombong kali. Sekarang begitu Bang Alul udah sukses, baru sibuk kalian minta-minta, ya kan? Mana mau lagi, hus-husana lah kata Syahrini. Udah ditolak, kemudian beliau nggak putus asa. Beliau kemudian belajar Photoshop, kemudian belajar untuk mendesain dengan coretan-coretan, dan akhirnya jadilah ya kan. Udah jadi kemudian desainnya tersebut wah guys, dipoles lagi sama orang pabrik sikit. Udah itu ya udah diproduksi lah, udah diproduksi, dijual lah. Dijual laku lah. Laku banyak uang lah, apalagi ya kan. Nah wah guys, jadi hasil desain-desain yang ada di baju koko Bang Alul itu real hasil karya beliau sendiri, nggak ada campur tangan orang lain. Oh perjalanan nggak di situ aja wah guys, masih panjang. Kalian tahu berapa jumlah total karyawan yang dimiliki oleh Bang Alul? 450 orang karyawan. Keren kali. Itu aja wah guys. Kemudian wah guys, karyawan-karyawannya ini pernah diajak jalan-jalan sama Bang Alul ini. Diajak refreshing lah otaknya, jangan kerja aja, pusing juga kalian kalau kerja-kerja terus ya kan. Nah wah guys, semakin berkembangnya Bang Alul ini, semakin banyaklah orang-orang yang nggak suka sama Bang Alul ini wah guys. Ini aku ceritakan tentang beberapa kisah orang-orang yang gak suka sama Bang Alul ini wah guys. Jadi kan semula kan Bang Alul ini kan jual parfum, ingat kalian kan? Jadi kisah beliau menjual parfum kayak gini. Beliau ini kan punya kawan, kawannya ini punya kerabat, kerabatnya ini punya pabrik parfum. Nah, jadi si kawan ini kasih tahu sama Bang Alul, kalau misalkan kamu mau jadi grosir parfum aja, nanti barangnya ambil dari pabrik saudaraku, nanti kan harganya bisa ditolak murah ke kau. Nah dari situ Bang Alul kemudian membuat brosur. Habis itu selebaran-selebaran tersebut disebarkan, dikasih ke orang-orang penjual parfum yang ada di Kota Langsa, Aceh Timur sama Aceh Tamiang. Jadi wah guys, inti dari selebaran itu Bang Alul ngajak sama orang-orang yang jual parfum tersebut untuk ngambil parfumnya itu dari beliau, karena beliau grosir. Jadi nanti harganya bisa dikasih murah. Cuman ya itulah, sama kayak kejadian sebelumnya, nggak percaya orang itu.
Udahlah nggak percaya, oh ya udahlah kalau gitu aku buka sendiri aja, dibilang sama Bang Alul. Udah dibuka sendiri, harganya pun miring kan sama Bang Alul. Yang pernah beli parfum sama Bang Alul yang harganya 1000 per mili, komen di bawah. Itu dijual pas promosi-promosi aja Wak guys. Udah dari situ kan berkembang banyak yang beli sama Bang Alul ini, kualitasnya pun bagus ya kan Wak guys. Aku pribadi pernah ngisi sama Bang Alul. Nah dari situ orang-orang lain yang jual parfum marah lah, orang ini merasa Bang Alul ini ngerusak pasaran. Jadi Bang Alul ini ya semacam diteror lah. Dulu waktu diajak kerjasama nggak mau ya kan, orang udah sukses baru sibuk. Jadi Wak guys, pernah suatu ketika penjual parfum yang lain ini datang ke toko parfumnya Bang Alul, ditunggulah di situ, berdirilah dia di situ. Jadi pas sudah ada konsumen yang beli, dibilang lah sama orang ini, ngapain lah beli parfum di situ? Masa harga parfum 1000 per mili? Yang betul aja pasti itu bahannya enggak itu, bahaya itu, kimia itu, ini itu, itulah kebanyakan ini itu, ya kan Wak guys. Jadi Wak guys, Bang Alul ini secara langsung difitnah bahwa parfum yang beliau jual itu berbahaya, mengandung bahan-bahan kimia. Ya udah guys, kemudian setelah difitnah itu ya udah Bang Alul nggak open, biarkan aja. Terus sampai sekarang konsumen-konsumen yang beli sama Bang Alul ini tetap beli lagi isi parfum sama dia. Berarti itu kan menunjukkan bahwa kualitas parfum punya Bang Alul ini kan bagus Wak guys, ya kan? Nggak cuman itu aja Wak guys, ada lagi Wak guys. Setelah Bang Alul buka toko baju CB Fashion ini, kan harga barang atau harga baju yang ada di toko Bang Alul ini kan lumayan miring, murah-murah ya kan? Jadi penjual-penjual baju lain komplain orang nih, nggak terima. Kenapa? Karena mereka beranggapan Bang Alul ini merusak harga pasar. Nah itulah dia. Mereka beranggapan bahwa pelanggan-pelanggannya ini lari ke Bang Alul. Leleh, banyak kali pun cerita. Kalau seandainya kalian beranggapan bahwa pelanggannya itu lari, kalian pikirlah kayak mana caranya supaya balik lagi. Kalian buatlah strategi. Misalkan beli 2 gratis 5, beli 1 diskon 60%. Atau kalau enggak beli 5 dapat voucher belanja puas selamanya gratis. Atau kalau enggak beli 2 diskon 99%. Ya kalian pikirlah kayak mana caranya supaya kalian bisa kayak Bang Alul, atau supaya pelanggan-pelanggan itu lari lagi ke kalian. Oke Wak guys semua, sebelum aku akhiri, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Bang Alul kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia, terkhususnya untuk pemuda-pemuda yang ada di Kota Langsa. Ini dia. Pesan kepada seluruh pemuda dan pemudi Aceh, semoga kalian terus berusaha menjadi yang terbaik, melakukan perubahan-perubahan yang maksimal menuju ke yang lebih baik. Dan apabila kamu menghadapi sesuatu masalah, maka yakinlah masalah itu membuat kamu menjadi lebih baik ke depannya. Dan apabila kamu berpikir bahwa kamu berbeda, jangan khawatir, perbedaan itu akan menjadi ciri khas kamu. Dan di dunia ini, sesuatu hal yang berbeda itu akan mahal harganya. So, pertahankan perbedaan kalian. Oke Wak guys semua, itulah kisah menarik tentang kehidupan Mihalul Abrar, pengusaha muda sukses yang berasal dari Kota Langsa. Bisa kalian simak ya kan, beliau ini juga nggak langsung sukses. Jadi Wak guys, sebelum beliau ini sukses sekarang, beliau juga pernah berada pada posisi 0. Kan istilahnya roda itu berputar. Jadi beliau itu pernah berada di bawah dan sekarang ini beliau berputar di atas. Seperti itu Wak guysku semua. Oke Wak guys, demikianlah pembahasanku tentang 7 fakta Mihalul Abrar, pengusaha muda sukses yang berasal dari Kota Langsa, versi Mr. Abu pastinya. Bagi kalian Wak guys yang ingin berkomentar silahkan, bagi kalian yang ingin memberikan saran juga silahkan, dan bagi kalian yang ingin menambahkan ada fakta-fakta lain tentang Mihalul Abrar yang tidak aku bahas, silahkan kalian bahas di kolom komentar. Oke Wak guys, seperti biasa jika kalian menyukai videoku silahkan klik tombol like. Jika kalian tidak menyukai videoku tidak apa-apa, nggak apa-apa kalian nggak suka videoku, tetapi harus tetap kalian bantu aku dengan cara mengklik tombol subscribe, kemudian kalian nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu adalah orang pertama yang mengetahui ketika aku mengupload video-video terbaruku. Oke Wak guys, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.